Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Tadi Bapak Ketua Masjid menyebutkan Ustadz Somad, kami sudah menunggu Ustadz selama setahun. Waktu beliau menyebut sudah menunggu setahun itu lamonya memandang kami. Antah de bongi, antah de ibuati, wallahu a'lam. Tapi malam ini perlu ambo jelaskan bahwa yang mengundang ambo kini bulan Maret 2009 boleh, baru bisa ambo buat jadwal baru Maret 2021. Kok ambo bacokan ya? Maret 2021 Pono sampai tanggal 8 boleh di Madura, pesantren Kiai Misbah Madura. Jadi jadwal baru 22 Maret Senin 2021. Berapa tahun itu? 2 tahun. Iko perlu ambo bacokan supaya yang setahun itu sebenarnya tidak lama. Nang kedua, supaya ambo jolehkan di situ jangan ada dusta di antara kita. Yang soal kalau masjid kami lama, masjid lain copek. Wah, ambo bacokan di muka orang ramai. Maret 2021. Nang ketiga, supaya orang paham bahwa ambo ko bukan ustaz ece-ece. Kok bukan ustaz kaleng-kaleng nih kok. Kadang orang kalau ndak awak jolekannya sepele nengok awak. Nah, sombong ustaz tuh gitu. Ambo mohon maaf, duduk di atas pentas, duduk pula di atas kursi. Kalau dituikanlah adat awak duduk ambo di bawah, duduk sama rendah, togak sama tinggi. Tapi kalau ambo duduk di bawah, ibu-ibu nanti di belakang indah nampak. Nyo ingin menengok mampu untuk ustaz. Kalau ambo togak, ndak letahan togak lama. Jadi awak carilah jalan tengah, win-win solution. Bahasa pun kinang. Saya tadi satu rombongan dalam satu kendaraan, sebelah kiri Ustadz Fadli Rahman dari Langgam, kawan ambo satu kelas di IAIN Susko dulu. Sebelah kanan senior kakak kelas abang tingkat di Al-Azhar Kairo, Al-Mukarram Ustadz Sahrul Aidi LCMA. Kenal Bapak Ibu? Kalau belum ambo kenalkan. Deklah kenal. Iko perlu ambo sampaikan bahwa acara Isra Mi'raj itu tak lain tak bukan acara mempersatukan yang selama ini tak jumpa kawan-kawan awak lamo. Inilah masanya berjumpa, bersilaturahim. Ko Isra Mi'raj, lope Isra Mi'raj iko 23 lah. Ko lah 23 Rajab mah. Abi Rajab isu awak buat lagi pertemuan. Apa namanya? Nisfu Sya'ban. Lepas nisfu Sya'ban buat lagi pertemuan. Apa namanya? Marhaban ya Ramadan. Abi marhaban ya Ramadan. Masuk pula nuzulul Quran. Abi nuzul Quran halal bihalal. Abi halal bihalal melopeh jamaah haji. Habis lopeh jamaah haji menyambut jamaah haji balik. Sesudah itu menyambut 1 Muharram. Sesudah itu takziah mati.
Nah, kau jangan sampai terjebak. Apa itu Isra Mi'raj? Apa itu Maulid Nabi? Bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Jadi kalau orang tak dapat bersuara duduk bersama di masjid, isu orang duduk di warung kopi. Jadi pahami saja Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Isra Mi'raj itu adalah sarana, media untuk duduk saling bertatap muka membicarakan masalah umat. Kalau tidak mau buat peringatan, tidak usah buat peringatan. Nah itu apa? Ambil spidol coret, bukan peringatan. Jadi apa acaranya? Kongko bareng UAS, duduk bersama. Jangan terjebak pada kata, jangan terjebak pada simbol, tapi lihatlah substansi. Makna Isra Mi'raj itu adalah kumpul bersama di dalam masjid, berzikir, silaturahim. Nan mengundang ambo ke siko Ustadz Adinata, iko senior ambo di UIN Suska. Ambo masuk jadi dosen 2008. Inyolah dosen senior. Lah 3 kali ambo sobui senior. Jangan salah paham. Senior ko artinya lebih tinggi, bukan senang istri orang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ambo begitu ceramah. Ada masalah-masalah ambo klarifikasi. Yang masuk lama setahun ambo klarifikasi. Rupanya ndak lama dibandingkan 2 tahun. Tadi kesiko sama siapa? Ambo klarifikasi. Iko sahabat-sahabat kawan-kawan ambo. Siapa yang mengundang kesiko? Ambo klarifikasi. Sebab kini lalang sedang kering, hujan jarang turun. Kalau lalang kering memercik api sikit, bam. Maka kalau ada nampak cikal bakal percikan api, cepat-cepat disiram dengan klarifikasi. Sampai duduk ambo di siko pun ambo klarifikasi. Iko soman kun ndak sopan, nan tua-tua duduk di bawah. Ambo mohon maaf, ambo duduk di atas pentasnya ada 20 di atas kursi. Jadi segala sesuatunya jelas. Supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Insya Allah. Baru awak masuk masalah Isra Mi'raj. Siapa yang tidak percaya Isra Mi'raj, kafir. Ustaz tidak boleh nyebut kafir. Kafir. Mana ayatnya? Afatu'minuna bi ba'dil kitab watak. Nah, itu dasar apa menyebut kafir tadi. Watakfurun. Takfurun kafara, kafir. Afatu'minuna bi ba'dil kitab watakfuruna bi ba'd. Ayat sembahyang ambo percaya, ayat puasa ambo percaya, ayat haji ambo percaya, tapi ayat Isra Mi'raj indah percaya, ndak bisa. Udhulu fis silmi kafah, total percaya. Itulah ayat yang dibacakan oleh qori awak tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu Isra. Isra di surat Al-Isra. Sedangkan Mi'raj di surat An-Najm. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Itu peristiwa Mi'raj dari Makkah ke Palestina. Isra dari Palestina ke Sidratul Muntaha, Mi'raj. Kok 60 menit loh? 30 tambah 30. Beko sampai waktu azan boy tahu ambo, biar ambo pending stop azan. Lepas azan awak lanjutkan tausiah. Sesudah itu barulah awak sholat isya. Habis sholat isya barulah awak makan. Dan kabarnya malam itu ado makan bersama.
di rumah masing-masing. Ambo sobi makan bersama panitia comel lah. Gawat deko duit masjid berapa beli nasi kotak. Udahlah utang onam berarti 50 juta. Hendak membuat onam kelas tadi. Makanya kalau sambutan ketua masjid itu dengar elok-elok. Jangan ketua masjid sambutan awas. Didongong elok-elok apanya sampai. Oh, inti sambutan ketua masjid tadi nanam botangko 650 juta. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Isra Mi'raj itu apa tujuan Allah? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Nah, ini ikut tujuan Isra Mi'raj. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina. Kami ingin menunjukkan ayat-ayat ayat nan mano. Ayat Quran kanlah turun ke Nabi. Ayat nan mano yang ingin ditunjukkan Allah. Ayat nan ingin ditunjukkan Allah, bukan ayat kursi, bukan ayat Al-Fatihah, bukan ayat Al-Baqarah. Ayat nan ingin ditunjukkan Allah adalah musyahadah. Musyahadah, menyaksikan secara langsung. Condo awak menengok film nyata bisa ditengok. Maka Nabi dalam perjalanan itu banyak nan inyo alami. Salah satu adalah waktunya sampai ke Masjidil Aqsa, inyo sembayang, inyo sholat, dan ketika inyo memandang ke belakang, inyo tengok Ibrahim menjadi makmum, inyo pandang Musa jadi makmum, inyo tengok Isa jadi makmum. Siapa imamnya? Itu nana dibaca dalam terahim sebelum azan. Assalatu wassalamu alaik, alaika ya man, ya man asra bikal muhaiminu laila. Itu yang selalu di radio itu suara Syekh Khalil Al-Husari, qori juara ahli qiraat nomor 1 Mesir, sudah meninggal dunia. Ada masjidnya di Kairo, namanya Masjid Syekh Khalil Al-Husari. Nah, di situ disebutkan wa antal imam. Ketika Musa jadi makmum, Isa jadi makmum, Ibrahim jadi makmum, wa antal imam. Imamnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih pelajaran yang ingin saya ungkapkan dalam Isra Mi'raj itu. Jangan nanti anak-anak kita diajarkan mau ikut Musa silakan, mau ikut Isa silakan, mau ikut Ibrahim silakan, mau jadi liberal silakan, mau jadi sekuler silakan. Setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, ajaran Musa mansuh, ajaran Isa mansuh, ajaran Ibrahim mansuh. Yang tinggal ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana anak-anak kita akan belajar tentang ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibu, bapak pulang ke rumah nanti tengok jadwal pelajaran anak SMP. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, PPKN, entah apapun pelajaran. Agama Islam tersompil satu. Pelajaran agama Islam ini tidak cukup. Bagaimana anak kita mau tahu mana sekuler, mana liberal, mana komunis, mana ateis, kalau tidak dikuatkan dalam pelajaran agama Islam? Guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru biologi PNS, guru bahasa Inggris PNS.
ada formasinya. Guru kitab kuning macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mampu. Digaji di bawah upah minimum regional. Mau jadi apa negeri ini? Ini Ustaz Somad mengada-ngada pergi ke pondok pesantren besok pagi, jangan kini yang mau ceramah. Datangi, tanya berapa guru, berapa mereka digaji 1 jam pelajaran, berapa total dia sebulan. Tengok. Oleh sebab itu maka ujung tombak pendidikan agama umat Islam di lingkungan Masjid Istiqomah Lereng, Kecamatan Kuoh, itulah dia 6 kelas 650 juta. Udah paham? Bisa ambo mengaitkan Isra Mi'raj dengan lokal 650 juta tadi kan? Jadi jangan awak bicara Isra Mi'raj melambung ke langit tapi tidak membumi kepada masyarakat. Saya tidak mau itu. Saya selalu ingin mengaitkan ajaran Islam real, nyata, jelas. Apa pengajian tadi malam? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj yang mana yang dikaji Abdul Somad? Tentang Muhammad menjadi imam, Isa menjadi makmum, Musa menjadi makmum. Ajaran mereka semuanya mansuh, tinggal satu ajaran. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari ajaran selain ajaran Muhammad, falai yuqbala minhu, dia tak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tanamkan ke kepala anak kita, di SMP dia tak dapat, di SMA dia tak dapat, di kuliah dia tak dapat, akhirnya dia jadi pejabat sekuler, dia jadi orang kaya liberal, dia jadi penguasa Fir'aun. Kenapa? Karena tidak dibekali pendidikan agama. Maka salah satu cara membekali dia adalah tegaklah nanti 6 kelas, dibuatlah nanti di situ sekolah agama, MDA kah namanya, TPA kah namanya, sekolah Quran kah namanya, pondok tahfiz kah namanya. Maka anak-anak kita di Kuoh ini akan terjaga dalam ahlus sunnah wal jamaah. 650 juta awak malam iko ada 1000 orang lebih, 1000 aja lah. Coba awak bagi 650 juta bagi 1000. Ambo matematika aku agak bongak. Mano kalkulator. Kadang kalau ambo sabi ndak pakai kau dikatakan uang membuat-buat. Bagi 1000 orang. Bukan banyak, 650.000. Nah, suang-suang 650.000. Percaya ndak Isra Mi'raj kau? Ndak percaya. Kalau diajak bertakbir bukan main lagi. Takbir. Giliran 650.000 pura-pura nak kau. Ustaz tu ceramah aja tuh, nyuruh orang bersedekah aja tuh. Inyo ndak 650.000. Satu sak semen 65.000. Ambo kasih 1 isak semen. 1 isak semen berapa tuh? 6.500.000. Oh, salah hitung berarti tadi. 65.000 1 sak. Kalau 1 isak 6.500.000. Awaklah terlanjur tersobik, tidak boleh ditarik balik. Yalah, beko ambo kirimkan ke Ustaz Adinata 6,5 juta 1 isak semen. Dan sobik amin kalau duit. Amin. Kan itu. Masukkan nama tuh. Mana kotak? Main kan? Itu nana akan menolong anak-anak awak itu. Betul?
Mau bapak ibu anak-anak awak jadi PKI? Mau? Kok caleg-caleg PKI lah bangkit. Partai PKI ndak ada, tapi utaknya PKI menghilangkan syariat Islam. Jangan pilih yang menebarkan syariat Islam. Oleh Ustaz menyobi ikut ndak takut Ustaz mati. Apa deh? Kalau sampai ajal lawak menguap pun mati. Apa dikafirkan mati? Dulu ambo sabi kau mak ambo ndak sanggup hidup kalau omak mati duluan. Dek ambo sayang sama mak. Ambo lah mati. Apa ambo sakutkan lagi? Dulu ambo takut mati. Iko kalau ambo matinya susah. Begininya lah mati. Mati gini matilah. Anak awak usah terlalu dipikirkan anak awak. Rezekinya dijamin Allah Subhanahu wa taala. Bini awak, bapak terlampau memikirkan bini. Mati apa gini? 3 hari sesudah itu lah datang brownies meminangnya. Kini apa boleh gola? Kalau tidak percaya buktikan cakap kamu. Nan kekal abadi mano? Itulah satu sapu. Yang kekal abadi itulah 650.000 tadi. Yang 10 6 kelas tadi kan? Yang 6 kelas itulah anak-anak esok. Awaklah mati, masuk kubur, dimakan cacing tanah. Habis maghrib, anak-anak dibawa guru mengaji, uang pun duduk di dalam. Anak-anak, malam itu awak baca Iqra ompek ya. Ya, baca. Bataba, batata, batasa, basaba. Mengalirlah ke makam awak. Rumah godang-godang yang dibangun 1000 sak semen tinggal. Mobil yang mahal-mahal 1 miliar tinggal. Semuanya tinggal. Mano yang kekal abadi? 6 kelas. Tanah tadi berapa hektar bu ya? Pokoknya banyak lah. Saya ucapkan selamat yang sudah mewakafkan tanah. Saya ucapkan selamat yang sudah mengalahkan hawa nafsu pelit, bin kikir, bin kedekut, bin bakhil, bin medit, bin sampili. Ambo hafal 6 silsilah. 6 bin-binnya kok. Tapi insyaallah wa may yuqashuha nafsihi, siapa yang selamat dari sifat bakhil. Disimpan duit, simpan untuk apa? Ndak boleh HP mahal. HP apa boleh mahal-mahal? Boleh yang sederhana aja udah. Ustaz Somad ngomong sederhana, HP-nya iPhone. Iko di boyu. Merek dia teh iPhone, tapi di muka kasih orang. Kok di boyu? Iko mau jelaskan supaya jangan awak apa itu? Katanya berceramah mari sederhana, HP jangan mahal-mahal, mobil jangan mahal-mahal. Ustadz ceramah mobil jangan mahal-mahal. Tuh mobil Ustadz mahal. Ceramahlah hamba. Ceramah di kantor. Lepas dari ceramah tuh apa kata orang itu? Ustadz nggak cocok pakai mobil gitu. Diukurnya. Besok Ustadz kami kasih mobil Fortuner gitu. Oh, ambo pantang begitu kan? Ambo boleh. Ambo ingin menunjukkan jangan kau ukur saya. Karena kalau sampai ambo diboinya, ambo timo, kail pancinglah masuk ke dalam. Kalau oranglah mengulu pancing sampai masuknya ya tarik. Kalau lah tuh jangan. Abdul Somad tak bisa. Kau pancing pakai Pajero, no. Pancing pakai Fortuner, pakai Alphard, istiqoroh dulu.
Ku ambo jolehkan supaya jangan jadi fitnah. Katanya harus sederhana. Kenapa mobilnya mahal? Paham alasannya? Supaya awak jangan sampai diukur orang. Jangan sampai awak diukur orang. Apa itu? Enggak. Ambo pantang diukur orang. Joleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hiduplah sekedarnya saja. Menunjukkan awak kaya bukan dengan mobil awak mahal. Menunjukkan awak kaya bukan dengan omeh awak banyak. Menunjukkan awak kaya bukan rumah awak godang. Menunjukkan awak kaya, selesaikan 6 kelas itu. Balik dari acara itu, datang ke Pak Ketua Masjid. Pak Ketua Masjid, 6 kelas, berapa sak semen, berapa batu kerikil, berapa batu bata, berapa kosen, berapa atap, berapa keramik. Mau bantu? Enggak, tanya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadang orang kini nunjukkannya kaya pakai baju mahal. Sekali togak 20 juta. Buya. Itu apa tuh? Tunjuk sekali togak 20 juta. Sekali togak. Celana 5 juta. Baju 5 juta. Cincin 5 juta. Sepatu 2 juta, kulit babi. 2 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Lah berapa? 7 boleh juta. Gigi 3 juta. Ke kawan. Untuk apa? Ambo poi ke mall SKA, main ambo kate. Ustaz ada poi ke mall? Ada. Ambo cari hari libur, poi ambo sama anak ambo berdua ke mall. Kok kami tidak pernah nengok Ustaz? Mana nampak ambo pakai baju anak-anak rap yang tertutup. Tutup pakai kacamata hitam. Sana. Anaknya tahu. Jalan-jalan sampai kate ambo tengok logo baju 750.000. Baju 750.000 dipakai busuk juga ketiak. Turun ambo ke bawah, lantai bawah, cuci gudang, diskon 100%. Hah? 100%? Ambo tanya, mbak, ini berapa? 100.000. Ambo boleh tigo. Ambo pakai, banyak juga orang tak foto. Coba kalau wali yang 750.000 tadi, untuk apa mahal-mahal? Ambo suka cincin. Ambo ke toko batu cincin. Tuan, ini berapa? Enggak lah dijawabnya. Ragunya, disangkonya ambo enggak ada duit. Mbak, ini batu ini berapa? 40.000. 40 juta, Pak. Keluarkan. Bukan. Mau tengok. Terlalu murah, masuk ke lagi. Batu rubi 40 juta, sanggup orang membeli di ke omeh, ike omehnya 10 juta, 50 dipasang, menunjukkan ke orang susah. 50 juta, cuma kalau bolikan berapa sak semen itu. Ada orang mati bawa batu cincin? Tinggal ibu-ibu yang pakai cincin, pakai golang, pakai omeh. Yang pakai omeh mulai masuk dalam. Kalau mulai disawinya, Pak. Sawi masuk dalam. Terserah, ambo ndak akan cek satu-satu. Ndak akan ambo bawa kotak sedekah, ambo buka, tengok cincinnya mana. Ambo ndak tahu. Ketua panitia tidak tahu, tapi adonan maha tahu. Siapanya? La ta'khudhuhu sinatun. Allah wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa nan berbisik-bisik dalam hatimu. Kami tahu apa nan terlintas di hati, di pikiran, di otakmu. Kenapa? Dek apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena kami lebih dekat dari dirimu
daripada urat nadimu, urat lehermu sendiri. Ibu-ibu yang menyimpan cincin silakan. Kenapa Ustaz nyambil cincin lah 2 kali? Ustaz sebut ibu-ibu karena nan bercincin omeh laki-laki atau perempuan? Perempuan. Abang, kalau abang sayang belikan cincin. Abang sayang belikan emas. Abang sayang belikan rantai, bang. Abang sayang belikan gelang, bang. Bang, belikan ini mahal. Berapa, Dek? Murah aja, diskon. Berapa? 300 juta. Ini gambarnya apa? Mati lagi. Orang mati ucapan terakhir la ilaha. Ini enggak, terakhir mati cin. Enggak sampai cin 2 kali. Cuma sekali cin. Mati. Bapak yang mati dalam keadaan menyebut cin, pertama mati su'ul khatimah. Yang kedua, golang, rantai, subang, anting, cincin yang dibeli kabini tadi secuci tangan habis mereka pakai untuk laki baru. Ustaz Somad nih kalau ceramah pasti disobinya awak mati. Selalu disobinya laki-laki mati. Dia ingin menyenangkan hati perempuan. Oke, kalau gitu awak balik. Ibu, dapat gaji 3 boleh cincin. Dapat uang tunjangan, boleh cincin. Dapat uang keluar kota, boleh cincin. Dapat SPPD, boleh golang. So cuci tangan. Tiba-tiba makan daging kambing berkunang-kunang, mati. Siapa mau ngambil? Waspadalah. Yang kekal abadi mana? Ambil cincin 1, serahkan ke ketua pembangunan MDA Masjid Istiqomah, berikan. Pak, ini cincin saya, harganya 5 juta, tolong belikan semen, keramik dan batu bata. Besok dibawa ke pasar Kuo, ke tukang omeh, ditengoknya imitasi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan penting tentang Isra Mi'raj. Jangan takut anak tidak sekolah, karena sekarang ada sekolah dari pemerintah, bos biaya operasional sekolah. Jangan takut anak susah, karena insya Allah anak kita akan sehat kaya raya. Tapi yang dikhawatirkan adalah anak mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Insya Allah. Habis 1 judul Isya. Habis Isya kita masuk pembahasan yang baru. Saksikan setelah azan berikut ini. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin lil wasilati wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatir rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Siapa nan menjawab seruan azan ditutup dengan doa wasilah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, layak wajib dia mendapatkan syafaatku hari kiamat. Hadis sahih Bukhari. Mudah-mudahan kita yang menyambut seruan azan tadi mendapatkan syafaat hari kiamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Sejuk hati kita mendengar anak azan. Tak siapa lah nak punya anak tadi. Allahu akbar, Allahu akbar. Cuba kalau anak awak balik ke rumah, lagunya ayah sehat, anak metal. Mudah-mudahan anak-anak awak soleh-solehah, insyaallah. Bisa kita lanjutkan? Peristiwa Isra Mi'raj bukan terjadi tanpa ada sebab. Maka ada suatu masa tempat berpegang itu patah.
Selama ini kalau datang serangan dari orang musyrik, mengadu kepada Abu Thalib. Abu Thalib anak Abdul Muthalib, Abdul Muthalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, Qusay orang kaya disegani, cucu cicit Adnan, keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihi salam. Siapa yang membela Nabi? Abu Thalib. Jangan macam-macam dengan Muhammad SAW. Abu Thalib membela. Dingin, ketakutan. Siapa yang menyelimuti? Khadijah. Dalam hidup kita ini ada dua orang yang selalu membela, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki Abu Thalib, yang perempuan Khadijah. Allah menguji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib meninggal, Khadijah pun wafat. Maka tahun itu disebut dengan Amul Husni, tahun duka cita. Tak ada kalender di Arab. Kebetulan datang gajah, Amul Fil, tahun gajah. Kebetulan hujan, banjir bandang, Amul Faidan, tahun banjir. Kebetulan duka cita, sedih, lara, meninggal, maka disebut dengan Amul Husni, tahun duka cita. Bersandar kepada pakcik paman, meninggal. Bersandar kepada istri, buah hati, belayan jiwa, meninggal. Maka kemana agaknya risau hati kan dialamatkan? Pergilah baginda Muhammad SAW ke kampung Taif. Nama sukunya Saqif. Ingat baik-baik. Nama sukunya Saqif, nama kampungnya Taif. Sampai di Taif bukan disambut dengan marhaba. Sampai di Taif bukan disambut dengan Tala'al Badru alaina. Ambo tadi di Tigo Boleh Koto Kampar disambut dengan Tala'al Badru alaina. Pagi tadi. Sore tadi di Tanjung Berula disambut pula dengan marhaba ayyanun. Sampai di Kuok disambut dengan kue lapis. Luar biasa masyarakat Kabupaten Kampar. Serambi Makkah, Kabupaten Kampar, masyarakat religius. Yang datang kok bukan nabi, yang datang iko hanya ustadz biasa, bukan habib. Kalau habib yang datang tadi janggut panjang, berjubah dua lapis, bersorban. Yang datang kok bukan Dr. Mawardi Muhammad Saleh, yang datang kok ustadz. Tapi mereka sambut luar biasa. Nabi Muhammad SAW datang, mereka lempar pakai batu, pecah tumitnya, berdarah, terompah kayunya, mengadu ke balik bukit. Apa kata Nabi? Di balik bukit itulah dia bersandar, sikunya dia tumpukan ke batu. Tempat Nabi bersandar di batu, siku bertumpu itu, itulah dibangun masjid, namanya Masjid Qum. Masjid Qum namanya. Makanya nanti kalau pergi umrah, mintakan program singgah ke Masjid Qum. Bertumpu. Ilaika asku dha'fa quwwati. Kepada engkau saja lagi aku mengadu ya Allah. Dulu aku mengadu ke pakcik, pakcik lah mati. Dulu aku mengadu ke bini, bini tak ada lagi. Nabi tak poligami, 25 tahun menikah dengan Khadijah, tak pernah Nabi poligami. Sendiri Khadijah. Setelah meninggal Khadijah barulah poligami. Makanya bapak-bapak yang mau poligami, tunggu bini pertama meninggal. Apa ke situ pula cerita? Ilaika asku dha'fa quwwati. Kepada engkau aku mengadukan kelemahanmu. Wa qillati hilati, ketidakberdayaan. Wa hawani bainan nas. Wa hawani 'alan nas. Anta rabbul mustad'afin. Engkaulah Rabb Allah yang memiliki, yang memberikan perlindungan, yang memberikan rezeki.
Akhirnya turun malakul jibal. Malaikat jibal, penjaga segala bukit. Apa kata malaikat malakul jibal? Ya Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar, akan kucabut, kutimpakan ke Taif, mati rata mereka semua dengan tanah. Sebelum ambo bacakan jawaban Nabi, andai ambolah nasib condo itu, amak sampai mengadu, ndak ada. Anak bini sampai berbagi, ndak ada. Tetangga kawan sahabat, ndak ada. Berdakwah ke kuok, dilempar pakai batu. Tiba-tiba datang malakul jibal. Hai Abdus Somad, tunjukkan bukit yang paling besar, biar kutimpakan ke kuok. Langsung ambo keluarkan datanya. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Sibayak, Gunung, timpakan semuanya ke kuok, jangan ada sisakan satu pun. Kalaupun mau disisakan, tolong sisakan satu warung. Apa itu? Kopi indak betulang. Ambo makan di situ tadi siang. Ternyata awak kok kalaulah sedang susah, hati sempit, bawaannya bongit. Tapi Nabi Muhammad SAW enggak. Apa kata Nabi waktu itu? Ya Allah, asallaha an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu orang Taif, generasi yang beriman, bertakwa, la yusyrika bihi syai'a, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Doa Nabi dikabulkan Allah. Kini provinsi Taif, wilayah Saudi Arabia, 100% muslim. 91 km dari kota Makkah Al-Mukarramah, naik mobil menelusuri bukit nan curam. Tapi dulu Nabi berjalan kaki, karena kalau naik onta dikejar kafir musyrik, disangka mau melarikan diri. Berjalan kaki sampai ke Taif, dilempar batu. Makanya sampai hari ini ambo berceramah tidak pernah minta muluk-muluk. Ustadz bisa ceramah tempat kami? Bisa. Tolong kirimkan proposal. Jamaahnya berapa banyak? Nanti buatkan saya hotel, tinggal di hotel bintang 5. Nanti buatkan tiket pesawatnya harus VVIP. Kita ini siapa? Diundang orang untuk menyampaikan kalam Allah, hadis Rasulullah, sudah alhamdulillah. Tapi kadang penipu ini membuat berita macam-macam. Abdul Somad minta sekian, Abdul Somad mengulur-ulur waktu. Kalau yang mengundang bupati wali kota cepat dia datang. Tapi kalau yang mengundang masjid Istiqomah di Kuok setahun baru datang. Kok fitnah? Nah, kok sudah ambo klarifikasi. Siapa pun yang mengundang ambo tetap ikut jalur prosedur, syarat dan ketentuan berlaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa pelajaran dari sini? Begitulah penderitaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lempar dia, hancurkan dia, kata orang sakit. Tapi ada seorang laki-laki budak kok hamba sahaya, bukan budak dari Bengkalis. Budak membawa kor anggur, dibawanya lah anggur, menjumpai Nabi Muhammad SAW. Nama budak ini Addas. Siapa namanya? Addas. Datang Addas memberikan ini makan. Nyoi Buati menengok Nabi, dibawainya kul, makan. Nabi pun memakan anggur itu, dimakan Nabi. Bismillah. Waktu Nabi menyebut bismillah, Addas bertanya, wa andai mana? Karena tidak ada orang Taif ini yang makan pakai bismillah. Tidak ada orang Taif itu makan pakai bismillah. Kalau ada orang Kuok makan tidak pakai bismillah, itu orang Taif. Orang Taif. Waktu Nabi mau makan kurma, makan anggur itu dimakannya bismillah. Maka si Addas bertanya, min aina anta? Dari mana? Ambo dari Mekah. Kau tahu bismillah?
Anan nabi, aku nabi. Andas bertanya, kalau begitu engkau saudara Yunus bin Matta. Lalu Nabi bertanya kepada Andas, engkau dari mana? Aku dari Irak, kampung Yunus bin Matta. Ya, kata Nabi, Yunus bin Matta itu saudaraku. Yunus bin Matta saudaraku, kami sama-sama Nabi, dan aku Nabi terakhir. Datang Andas mencium tangan Nabi, mencium kaki Nabi, mencium tangan Nabi, dan saat itunya bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai si Andas mencium tangan Nabi, memboi kurma, memboi anggur ke Nabi, itu masjidnya sampai ada sampai kini, namanya Masjid Andas. Tapi uang yang pergi umroh kini tidak tahu. Ini pergi umroh dan ditanyanya, di mana tompek boli ceret kuning? Di mana tompek memboli batu cincin? La ilaha illallah. Pergi umroh silakan, tapi baca dulu sejarah supaya nanti sampai di Makkah, Madinah, Taif kita bukan sekedar shopping belanja, tapi ada napak tilas sejarah. Sampai di Masjid Qum, oh di sini dulu Nabi bertumpu. Sampai di Masjid Andas, di sini dulu si Andas bersyahadat. Sekalinya bersua Nabi, tapi syahadatnya membuatnya masuk surga. Ada orang yang tiap hari bersama Nabi, menengok Nabi, tapi tak sempat mencium bau surga. Siapa dia? Tabbat yada abi lahabiu. Mudah-mudahan anak cucu awak macam Andas yang sempat memberikan kurma ke mulut Nabi, anggur, dan bersyahadat. Dari mana si Andas ini tahu bahwa ini Nabi? Alladzina atainahumul kitab. Mereka Yahudi dan Nasrani yang pernah menerima kitab Taurat dan Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Andas merantau dari Irak, dari Ninawi, merantau ke Taif. Sebenarnya ada yang dia cari, bukan duit. Duit di banyak di Irak, bukan korma, bukan anggur. Anggur banyak di Irak. Apa yang dia cari? Berita tentang kedatangan Nabi terakhir yang disebut oleh Yesus Kristus 500 tahun sebelum itu. Siapa dia? Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Akan datang Nabi sesudah aku bernama Ahmad. Orang Taif masuk neraka, Abu Lahab masuk neraka, Abu Jahal masuk neraka. Sama-sama Arab, sama-sama tinggal di Makkah, sama-sama satu suku dengan Nabi. Tapi ada Andas, bukan orang Makkah, tidak satu suku dengan Nabi, perantau, tapi dia masuk surga. Bukan lahir di Makkah, bukan tidur di Makkah, datang jauh dari Irak. Mudah-mudahan kita bukan orang Makkah, tak tinggal di Makkah, datang dari Kuok, tapi kita lebih dulu masuk surga daripada orang Makkah, insyaallah. Amin. Orang Makkah yang mana? Orang Makkah yang ikut Abu Jahal dan Abu Lahab. Tak penting kau lahir di mana, tak penting kau anak siapa, karena yang penting adalah akhir kalammu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Talib yang diharap menolong sudah meninggal. Khadijah yang bisa menolong sudah meninggal. Orang Taif tak bisa menolong. Sebenarnya Allah ingin agar kita hanya bergantung kepada la ilaha illallah. Apa pelajaran dari sini? Jangan bergantung kepada istri, istri akan mati. Jangan bergantung kepada suami, suami akan berbini sekali lagi. Jangan bergantung kepada emas, harga emas akan jatuh. Jangan bergantung kepada sawit, sawit akan trek. Nah, lah masuk surat sawit. Jangan bergantung kepada gotah, harga gotah sedang jatuh.
Jangan bergantung kepada kelapa, harga kelapa pun tak menggembirakan. Jangan bergantung kepada tetangga, hari ini jadi kawan, besok jadi lawan. Jangan bergantung kepada caleg, waktu dulu dia datang bawa segulung karpet, setelah dia tak menang, karpet itu dijemputnya balik. Tapi bergantunglah kepada dia. Siapa dia? La ilaha. Itu pelajaran dari Isra Mi'raj. Jangan pernah bergantung, terlalu akrab dengan kawan, diceritakan segala rahasia, kaulah satu-satunya. Hari ini kawan, besok berubah menjadi lawan. Waspadalah. Terlalu bergantung kepada manusia, manusia akan binasa. Bergantung kepada harta, harta akan sirna. Bergantung kepada kuasa, sebelum datang KPK, setelah OTT, dulu kau begitu indah teman setia, tapi akhirnya menjadi musuh yang durjana. Oleh sebab itu, tak ada teman yang paling setia selain daripada angkat kedua tangan, bangun tengah malam, Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Tadi yang memulai ceramah jam 7, ini pas jam 8. Siapa ceramah Isra Mi'raj tadi? Ustadz Somad. Berapa menit dia ceramah? 60 menit. Sesuai dengan isi botol. 600 ml. Dibagi 2. Ikut sebelum azan, ikut setelah azan. Apa isi ceramahnya? Ada 2 pelajaran dari Isra Mi'raj. Kalau gitu nampaknya dia nyoblos nomor 2. Untuk menghindari jangan ditarik-tarik ke politik, pelajaran yang ketiga. Kamu takut mau ditarik-tarik ke politik. Aku mau takut. Mau pakai nomor 3 selamat. Nomor 1 tak bisa menarik, nomor 2 tak bisa menarik. Kenapa? Judul ceramahnya 3 hikmah Isra Mi'raj. Yang ketiga. Kini Pak, menjelang 17 April rentan. Ambo kini tasahud pun mau takut. Tasahud takut. Ambo khawatir yang di sebelah kau nyiapkan kamera. Pas awal tasahud, asyhadu alla ilaha illallah. Takut. Payah ceramah gini ya. Terus terang ambo susah ambo sampai tanggal 7 boleh. Pelajaran nan pertama, bahwa Nabi Muhammad jadi imam, artinya anak-anak kita mesti diajarkan tentang akidah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua, sampai masanya istri meninggal, paman meninggal, musuh keliling pinggang, satu-satu tempat bergantung adalah Allah. Pelajaran yang ketiga, apa dia? Sebelum Nabi Isra Mi'raj, datang Jibril, ja'a bitistin min zahab. Jibril datang membawa mangkuk dari omeh. Kemudian fafaraja sadri, dibolahnya dado Nabi dibolah dek Jibril. Summa ghasalahu bima'i zamzam, dibasuhnya jantung hati Nabi pakai air zamzam. Setelah dibersihkan, summa atwaqahu, dirapatkan balik. Itulah makna mensucikan pakaian bersih, karpet masjid bersih, tak ada tai cicak. Baju bersih, baju Ustadz Somad bersih, rapi, bekas gosokan pun tajam. Peci bersih, hadiah dari kawan dari Tunis, warna merah, tak ada hubungan dengan partai. Badan bersih, sudah mandi tadi, di rumah mandi, di hotel tadi mandi, bersih sudah. Gigi bersih, mulut bersih. Tapi banyak orang hati kok. Makanya dalam Quran, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujur, ada jalan kotor, wa taqwaha, jalan bersih. Qad aflaha man zakkaha, siapa yang beruntung?
Yang beruntung orang yang mensucikan hati. Hasad, dongki, busuk hati, dendam kesumat, mengamuk tak tentu arah, riya, sum'ah, syirik, maka dibersihkan hati. Ustaz Somad itu pandai ceramah aja, jangan-jangan hati dia lebih busuk pula lagi. Mana ada orang tahu? Kalaulah busuk hati sekali tumbuh cik lalit cik. Busuk hati sekali tumbuh tai lalat. Mungkin muka awakku lah tai lalat aja sih. Tai lalat. Tapi Allah kau sayang ke awak. Allah tak kasih tahu hati awak. Ambo pergi ke rumah sakit di Pekanbaru. Daftar dokter beserta penyakitnya segodang niko. 2 meter ambo tengok. SPOG, spesialis kandungan obgyn, dokter. SPOT, spesialis ortopedi tulang belakang, dokter. Spesialis kelamin dan kulit, dokter. Ndak ada di situ dibuat spesialis busuk hati. Bayangkan kalau Masjid Istiqomah Kuo membeli detektor penyakit hati, dipasang di pintu masjid. Siapa nan hatinya busuk berbunyi tep. Condo awak masuk pesawat, ambo lewat di pesawat, tep. Pak, buka jamnya. Tep. Dompet. Tep. Ikat pinggang. Buka maskernya, ambo pakai penutup wajah. Buka maskernya. Ustaz Somad. Mau kemana Ustaz? Boleh foto Pak Ustaz? Anak gadis pula. Sampai mana cerita tadi? Bayangkan kalau Masjid Istiqomah membeli detektor pintu, siapa nan busuk hati berbunyi. Pas lewat Ustaz Somad, panjang pula. Tiba-tiba ceramah. Judul pengajian kita malam ini adalah masalah penyakit hati. Jamaah saudaranya senyum. Jeruk makan jeruk. Inyo paling busuk hatinya loh bahas. Umur sama lahir 1977. Kuliah inyo dulu selesai. Saya pun tak sakit hati. Awak selesai 2002, inyo 2000 lah LC. Balik ke Riau, langsung dapat beasiswa ke Yordan. Awak mencari duit pontang panting untuk kuliah, dapat beasiswa ke Yordan. Balik dari Yordan, langsung jadi ketua Basnas. Awak tunggang langgang lintang pukang cai kojo. Ikut tes, nyo naik mobil. Awak masuk angin. Jadi siapa nan Ustaz maksud? Ustaz Sahrul Aid. Kami sebayo sama-sama lahir 1977. Tapi nasibnya baik selalu. Kinilah ambo agak sonang sikit. Ambo tengok di jalan lebih godang balik ambo daripada balik. Jadi kalau hitung-hitung sakit hati, memang sakit hati. Di siku ambo sobikan. Tapi awak kolah belajar. Dalam Quran disebut wa min syarri hasidin idza hasad. Sampai kini masih sakit. Yuk, ambo LCMA. Inyo sebentar lagi doktor. Doktor dari UIN. LCMA doktor 10 tahun di Kabupaten Kampar. Sebentar lagi ke Senayan pula. Siapa yang tidak sakit hati? Tapi apa kata dalam hadis? Iyyakum wal hasada. Hai Abdul Somad, jangan sampai engkau hasad, jangan sampai kau busuk hati, jangan sampai kau sakit hati kepada saudaramu yang nikmat Allah lebih besar diberikan pada dia. Kenapa? Karena kalau sampai awak kau naik penyakit hasad, dongki, busuk hati, innal hasada yakulul hasanat. Hasad Abdul Somad memakan semua kebaikan, sholat tahajud, sedekah, kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu ba. Abdul Somad jangan hasad ceramah wa angilang.
Abdul Somad jangan hasad ceramahmu hilang. Abdul Somad jangan hasad tahajudmu melayang. Abdul Somad jangan hasad 100 sak semenmu seperti debu dihembus angin. Maka senantiasa menjaga hasad. Jadi Ustaz tak hasad, aduh sengene sakit, tapi awak perbaiki. Jagalah hati. Ambo datang ke dokter jantung. Assalamualaikum Bapak dokter. Bapak spesialis jantung kan? Iya Ustaz Somad. Kenapa orang tak makan kambing tapi darahnya tinggi? Tak minum susu kolesterolnya tinggi. Tak minum teh manis tapi gulanya tinggi. Kenapa? Ustaz Somad, sebenarnya ini bukan makanan. Ini masalahnya bukan makanan Ustaz. Jadi masalahnya apa dokter? Ini masalah psikologis. Dokter kok bahasanya lembut. Masalah psikologis. Kalau awak masalah apa? Busuk. Esok hari Ahad. Besok hari Ahad. Yang sobik Minggu Ahad. Hari 6 pertama Ahad. Besok hari Ahad, ibu pun pergilah pakai batik seragam dengan bapak. Pergi kemana? Undangan. Berbonceng berdua. Sampai ke tempat undangan, makanlah sup. Begitu dimakan, balik ke rumah berkunang-kunang. Assalamualaikum dokter puskesmas. Yo, bisa datang ke rumah? Ada apa pak? Bini ambo berkunang-kunang. Diperiksalah pakai balon ketek warna hitam. Ikolah balon nanda ado dalam lagu anak TK. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau muda dan biru. Nggak ada hitam kan? Wah, ini ibu jangan jauh-jauh dari rumah ya bu. Kenapa dok? Karena tensinya tinggi. Berapa? 180/150. Maksudnya jangan jauh-jauh dari rumah, jenazahnya payah membawa. Ada makan gulai kambing? Tidak. Makan sate kambing? Tidak. Makan capcay kambing? Tidak. Jadi makan apa tadi? Makan sup, kuah sup saja. Kenapa bisa tinggi? Rupanya bukan salah kamu. Di tompe undangan tadi nampaklah kawan memakai golang omeh. Ibu nan memakai golang omeh tadi pula asalkan menyuap. Enak ya. Inyo asal memandang itu. Mau balik mau balik datang. Udah jam berapa? Gitu. Balik rumah. Jadi jangan mencari kambing bukan salah kambing. Makanya ambo pesankan ibu isu kalau undangan jangan bawa omeh godang. Banyak uang hasad dan sakit hati. Begitu balik ke rumah berkunang-kunang macam-macam. 2 kali nyugi. Nang pertama hati rusak, nang kedua rupanya golang tadi pun diboli di pasar bawah. Kan bodoh. Golang orang imitasi, awak nak sakit hati. Bongak. Itulah judul pengajian malam Miko. Nang pertama, bantu sekolah agama pondok pesantren MDA bil khusus 650 juta 6 kelas supaya anak awak dapat akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Amin. Nang kedua, apa tadi? Nang ketiga, jaga hati seperti Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nang pertama bersedekah buat sekolah agama. Nang kedua
tempat bergantung hanya Allah, jangan bergantung kepada manusia. Nang katigo, supaya awak membersihkan hati tiap-tiap hari. Salah satu cara membersihkan hati, doakan orang nan dapat nikmat itu. Ya Allah, ikut tetangga sebelah rumah motor inyo baru, motor awak lah 6 tahun belum berganti, dipicit air keluar klekson, dibolo AC kenal pot pula beringus. Ya Allah, ikut tetangga inyo rumahnya baru, tetangga ikut pula motornya baru. Tetangga yang rumah baru tidak terlampau sakit hati, yang motor baru ikut bininya pula baru. Ibu jangan marah dulu, bini lah mau meninggal. Itulah ibu, kau nak mengamuk aja. Doakan aja. Ya Allah, tetanggamu yang dapat nikmat iko murahkan, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, istiqomahkan inyo dalam la ilaha. Jangan awak doakan indah-indah. Iko ya Allah, tetangga ko mobilnya bau, rumahnya bau, dan mobil bau ko pulo kaconya hitam, tak pernah dibukanya, asal lewat ten. Kalau bisa matikan inyo, jangan langsung mati, gue stroke agak 6 bulan. Itulah 3 malam iko ambo ceramah dari jam 7 sampai 8.5 boleh 75 menit saya berceramah malam ini, mudah-mudahan bernilai amal soleh. Selanjutnya ambo akan jawab pertanyaan-pertanyaan, nan bisa ambo jawab, nan indah nanti insya Allah jawabannya akan dikirim melalui www YouTube channel Tafakur. Jangan lupa subscribe, like and share.